Untuk teman-teman semua tolong bantu like, dan subscribe channel ini ya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan. Mohon dimaklumi dan belilah novel atau komik ini jika ada di kotamu, untuk membantu autornya. Bab 358. Lotus api suram itu terlalu mengerikan, itu telah menghancurkan naga banjir Sekiong. Dia Kiong telah kalah. Selain itu, belum berakhir, lotus api suram terus bergerak ke depan, dan bola energi kecil sebesar kepalan Lin Feng menabrak kepalan tangan Sekiong. Krur, kruraik, suara berderak menyebar di atmosfer. Dia Kiong yang murni Ki bertabrakan dengan lotus hitam dan segera bubar. Tidak ada yang bisa menghentikan teratai hitam. Ah! Jeritan kesakitan yang mengerikan menyebar di atmosfer. Tubuh Sekiong terlempar ke belakang beberapa ratus meter. Wajahnya berubah pucat pasi. Dia Kiong mengangkat tinjunya, terbakar hitam, otot-otot wajahnya berkedut karena rasa sakit yang luar biasa. Dia terlalu ceroboh. Sejak awal, dia berasumsi bahwa dia akan dapat melumpuhkan budidaya Lin Feng dengan satu pukulan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Feng mampu melukainya. Setelah dia menyadari energi mengerikan dari lotus hitam, dia tidak punya waktu untuk menghindar lagi, dan kemudian lotus hitam itu menabrak kepalan tangannya dan membakar dagingnya. Ketika orang banyak melihat itu, mereka tetap diam, terutama para pria muda yang mulia. Anehnya, Lin Feng telah menang. Mereka berpikir bahwa ketika Sekiong menyerang, dia pasti akan melumpuhkan budidaya Lin Feng tetapi kenyataannya benar-benar berbeda. Lin Feng telah merilis lotus hitam yang membakar tinju Sekiong. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri, kau menyedihkan. Bahkan jika Anda mengatakan bahwa saya tidak bisa melindungi sang putri, bukan? Lelucon Lin Feng dengan dingin yang membuat Sekiong merasa canggung. Jantungnya berdebar kencang dan dia gemetaran karena rasa sakit yang hebat. Sangat menyakitkan. Api itu menakutkan. Mempertimbangkan kekuatannya, dia tidak akan dapat pulih dari cedera secara alami. Dia pasti akan membutuhkan bantuan pil. Xin Ye, kamu harus kembali. Saya akan pergi dulu, tidak apa-apa. Saya akan berurusan dengan para bangsawan yang menghalangi saya. Kata Lin Feng memutar kepalanya. Suaranya lembut. Duan Xin Ye tetap diam sejenak dan kemudian segera mengangguk. Kalau begitu, hati-hati. Petik 2. Baik, kata Lin Feng sambil berjalan. Dia melirik kerumunan dengan tatapan dingin. Dia memandang para petani yang kaya dan mulia, yang mengejutkan, mereka tidak berani melakukan kontak mata, mereka semua tidak berharga. Kekuatan Lin Feng begitu menakutkan sehingga membuat mereka takut. Meskipun mereka semua memiliki latar belakang yang mulia, yang paling mengejutkan mereka adalah kekuatan kultivasi yang ekstrim. Jika seseorang cukup kuat, mereka bisa mencapai surga dan memandang rendah kemanusiaan. Seorang kultivator yang kuat bisa memiliki kekuatan lebih dari semua lingkungan pengaruh besar yang digabungkan. Apakah dia akan peduli dengan para bangsawan berpengaruh ini? Jika mereka memprovokasi dia akan menghancurkan mereka. Lin Feng berjalan melewati kerumunan dan tidak ada yang menghalangi jalannya. Jika ada yang berani mencoba, mereka mungkin akan mati setelah dibakar oleh teratai hitam. Tidak hanya mereka tidak menghalangi jalannya, tetapi para pemuda bangsawan itu, yang telah bertindak secara agresif beberapa saat sebelumnya, juga sedikit mundur, seperti itulah keadaan ketika seseorang diakui sebagai seorang pembudidaya yang sangat kuat. Lin Feng bahkan tidak melirik orang-orang ini. Dia hanya dengan tenang dan dingin menatap ke depan. Di arah yang dia cari, ada Sekiong dan Leng Yue. Dia Kiong lekat-lekat menatap Lin Feng dengan kebencian di matanya. Tidak hanya dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya kepada Duan Xin Ye, dia tidak bisa melumpuhkan budidaya Lin Feng, sebaliknya dia juga telah terluka oleh Lin Feng. Wajahnya dipenuhi rasa malu. Semua ini terjadi di depan Duan Xin Ye. Dia Kiong sangat marah dan memiliki niat membunuh di matanya. Dia ingin membunuh Lin Feng tidak peduli apa. Ketika Lin Feng merasakan kemarahan Sekiong, Ki murni mulai bergelombang di tangannya, dan api hitam yang mematikan muncul. Tapi Lin Feng, seperti sebelumnya, dengan tenang berjalan ke depan. Dia melepaskan Ki mematikan yang menakutkan. Dia bergerak lebih dekat dan lebih dekat ke Sekiong pada detik. Dia Kiong lekat-lekat menatap Lin Feng mendekat. Pada saat itu, dia memiliki dilema. Haruskah dia berdiri tegak dan melawan atau haruskah dia keluar dari jalur Lin Feng? Jika dia bertarung melawan Lin Feng, apakah dia bisa bertahan dari teratai hitam lain? Dia sudah terluka karena bertemu Lotus sebentar. Dia sudah kehilangan ide bahwa dia bisa mengalahkan Lin Feng dan tidak lagi berpikir bahwa dia lebih kuat dari Lin Feng.
Teratai yang terbuat dari api suram itu terlalu menakutkan. Sesaat sebelumnya, daging dari seluruh kepalan tangannya telah dibakar hitam. Jika lotus hitam itu ditujukan ke dadanya, ia akan dibakar hidup-hidup dalam sekejap. Tetapi jika dia tidak bertarung, bisakah dia benar-benar membuka jalan? Di depan semua orang, dia, petugas penjaga kekaisaran termuda, akan pindah karena dia takut menghadapi Lin Feng. Tetapi jika dia tidak bertarung, bisakah dia benar-benar membuka jalan? Di depan semua orang, dia, petugas penjaga kekaisaran termuda, akan pindah karena dia takut menghadapi Lin Feng. Jika dia benar-benar melakukan itu, berita itu akan dengan cepat menyebar ke seluruh kota, yang akan memungkinkan orang-orang dari istana kekaisaran untuk mempermalukannya dan mengolok-oloknya. Lin Feng semakin dekat dan dekat. Dia hanya beberapa meter darinya. Dia Qiong masih belum membuat keputusan, tetapi sementara dia masih berpikir, dia mendengar suara. Dia Qiong, biarkan Lin Feng lewat, kata Duan Xinye. Meskipun Lin Feng baru saja memenangkan pertarungan, dia masih tidak ingin mereka terus bertarung. Itu tidak akan bermanfaat bagi Lin Feng, tidak peduli apakah dia menang atau kalah. Ketika Se Qiong mendengar Duan Xinye, dia terkejut, dia kemudian berbalik ke Lin Feng dan berkata, karena Xinye berkata, ini sudah berakhir untuk hari ini tapi aku akan mengingat cedera ini, dan aku akan membalas dendam. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia Qiong bergerak keluar dari jalan dan membiarkan Lin Feng lewat. Dia senang mendengar kata-kata Duan Xinye, dia tidak ingin bertarung melawan Lin Feng. Lin Feng tersenyum dingin, dia melewati sisi Se Qiong, lalu sedikit berhenti, dia kemudian menatap Se Qiong dengan senyum mengejek seolah-olah menemukannya sangat lucu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan terus berjalan menuju pintu keluar. Ketika Se Qiong melihat senyum mengejek itu, mulutnya bergerak-gerak dan dia mulai gemetaran. Itu adalah pertama kalinya dia dipermalukan. Dia Qiong memiliki kemampuan alami yang tinggi dan orang-orang yang luar biasa seperti dia jarang. Namun, karena latar belakangnya, bahkan pembudidaya yang lebih kuat dari dirinya tidak akan mempermalukannya. Dia tidak pernah dipermalukan seperti itu. Wanita yang dicintainya ingin bersama Lin Feng. Dia menyembah Lin Feng. Dia ingin melumpuhkan budidaya Lin Feng dan pada akhirnya, dia malah terluka. Apa yang membuatnya paling marah adalah bahwa Lin Feng bisa pergi dari mana saja tetapi dia memutuskan untuk berjalan ke arahnya, dan itu sengaja. Apa yang membuatnya paling marah adalah bahwa Lin Feng bisa pergi dari mana saja tetapi dia memutuskan untuk berjalan ke arahnya, dan itu sengaja. Lin Feng mengesankan dan mendominasi, dia jelas melakukan itu dengan sengaja. Dia Qiong masih dipenuhi dengan rasa takut dan telah pindah dari jalan, dia bahkan harus menahan senyum mengejek Lin Feng, senyum mengejek dingin. Dia punya perasaan bahwa semua orang menertawakannya dan Duan Xinye akan membencinya. Lin Feng lewat di sebelah Se Qiong dan terus berjalan ke depan bahkan tanpa menoleh untuk melihat ke belakang. Dia tampak percaya diri, dia memiliki sikap sebagai pemenang. Lin Feng, tiba-tiba berteriak Se Qiong dengan nada dingin yang membuat Lin Feng berhenti. Dia berbalik dan melihat Se Qiong berlari ke arahnya. Dia naga banjir Qiong meraung, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi naga banjir saat dia melemparkan dirinya ke arah Lin Feng. Itu membuka mulutnya dan satu set gigi yang sangat tajam bisa dilihat. Lin Feng tiba-tiba berbalik dan mengangkat tangannya. Api suramnya sudah ada di tangannya. Lin Feng, ketika menghadapi seorang kultivator lapisan Xuan Qi ketiga, tetap sangat berhati-hati dan waspada, dia tak kenal takut tetapi tidak sombong. Api hitam bergerak menuju naga banjir ilusi. Api hitam itu bisa membakar dunia menjadi abu, jadi mereka menghancurkan naga banjir. Pada saat yang sama, Lin Feng merasakan energi yang menekan menyelimuti tubuhnya. Keluar, dia Qiong terus bergerak maju, dari punggungnya seekor naga raksasa yang menakutkan muncul. Itu memiliki cakar yang sangat tajam dan pisau cukur seperti gigi, roh naga itu hampir tampak seperti naga asli saat melemparkan dirinya ke Lin Feng. Dia Qiong telah memutuskan untuk bertarung melawan Lin Feng dan segera melepaskan semangatnya. Dia Qiong telah memutuskan untuk bertarung melawan Lin Feng dan segera melepaskan semangatnya. Membakar, Lin Feng tidak tersentak dan malah bergerak ke arah naga. Ketika api suramnya bertabrakan dengan roh naga, naga banjir itu secara mengejutkan dilalap api. Kedua pejuang saling memandang, kekuatan naga dan api suram bertabrakan, tetapi pada saat itu, energi pisau yang sangat tajam memenuhi atmosfer. Itu sangat menyilaukan, tanpa meninggalkan bahkan sedetik pun untuk bereaksi.
itu bergerak langsung menuju Lin Feng. Pisau itu sangat cepat, dan dipenuhi dengan kekuatan pisau yang menakutkan. Bila itu sepertinya memancarkan banyak cahaya yang berbeda. Bila energi itu dapat mengadopsi berbagai bentuk, ribuan dan ribuan energi berbeda digabungkan untuk membuat bila energi itu. Leng Yue telah mengembun energi di pedangnya untuk waktu yang lama dan akhirnya menyerang. Bilahnya menghancurkan bumi, baru-baru ini, Blade Master masuk seperti Lin Feng, telah menembus ke lapisan Xuan Qi pertama. Di masa lalu, dia telah dikalahkan oleh Lin Feng, sekarang, dia telah menembus lapisan Xuan Qi, Blade Master Leng Yue terus tumbuh lebih kuat. Dodge, ketika Lin Feng melihat pisau itu bergerak ke arahnya tiba-tiba, pikiran pertama yang dia miliki adalah untuk menghindar. Waktu pisau itu sempurna. Itu adalah serangan yang bertujuan untuk vital. Leng Yue jelas ingin membunuh Lin Feng dengan serang. Bab 359. Di masa lalu, Leng Yue sangat sombong dan dianggap sebagai murid yang paling berbakat dari Hao Yue Sekte. Meskipun dia hanya murid terbaik kedua di sekte ini, semua orang berpikir bahwa hanya masalah waktu sebelum dia naik ke puncak. Leng Yue mandiri dalam pikiran dan tindakan. Kemanapun dia pergi, hanya pedangnya yang akan menemaninya. Bilahnya disembah dan dihormati oleh orang lain. Banyak wanita cantik secara terbuka menyatakan cinta mereka kepadanya. Namun, semuanya berubah setelah dia pergi ke Celestial River dan bertemu Lin Feng. Harga dirinya telah dihancurkan oleh Lin Feng dan prestise milik Lin Feng sekarang. Jika dia tidak diselamatkan pada menit terakhir, dia akan dibunuh oleh Lin Feng, karena itu, Leng Yue sangat membenci Lin Feng. Sejak Sungai Celestial, Leng Yue menderita setiap hari dan berlatih kultivasi. Dia terus-menerus memperbaiki dirinya dan bekerja untuk menjadi lebih kuat setiap hari. Begitulah cara dia mencapai level saat ini dalam menggunakan pedangnya. Dengan satu bilah, dia bisa memadatkan semua energi dari 1000 bilah, bila energinya telah mencapai kesempurnaan. Roar! Auman mengerikan menyebar di udara, naga banjir bergegas ke depan dengan Sekiong untuk menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Lin Feng. Lin Feng masih di bawah tekanan dari bilah energi. Dia tidak punya waktu untuk membuang. Bagaimana tidak tahu malu? Teriak Duan Xinye kepada Sekiong dan Leng Yue yang tiba-tiba bertempur bersama melawan Lin Feng, betapa licik dan kejamnya. Leng Yue juga terkejut, Sekiong adalah petugas penjaga kekaisaran termuda dan dia secara mengejutkan membungkuk pada metode seperti itu untuk melawan Lin Feng. Selain itu dia telah menembus lapisan Xuan Qi ketiga yang 2 lapisan lebih dari Lin Feng, betapa tak tahu malu. Para pria muda yang mulia ini juga terpana, sepertinya Sekiong bertekad untuk membunuh Lin Feng. Sesaat sebelumnya, penghinaan itu terlalu besar, dia tidak tahan, dia harus membunuh Lin Feng. Tenang, pada saat itu, hati Lin Feng jernih seperti air. Dia begitu tenang sehingga menakutkan. Api suram di tangannya menghadap naga banjir, dia tidak bisa menggunakannya untuk melawan Leng Yue, tapi Lin Feng tahu bahwa dia harus sangat tepat dengan tindakannya. Jika dia membuat bahkan satu kesalahan, itu akan menjadi sangat berbahaya. Pikiran Lin Feng tiba-tiba menjadi sangat tenang dan tenang. Segala sesuatu yang mengelilinginya sangat jelas dan berbeda, angin, gerakan mereka, bilahnya, semuanya jelas baginya. Lin Feng sedikit bergerak dan menciptakan beberapa bayangan dengan gerakannya. Lin Feng hanya membuat langkah yang sangat samar, tapi api suramnya masih menghadap naga banjir. Sebuah cahaya melintas salah satu dari afterimages Lin Feng diiris menjadi 2. Pisau itu hampir mencapai Lin Feng, tapi itu dihindari oleh rambut. Lin Feng bisa merasakan betapa kuatnya pisau itu. Hah? Seberapa cepat? Petik 2. Ketika orang banyak melihat seberapa cepat Lin Feng menghindari pisau Leng Yue, mereka tercengang. Itu sangat dekat sehingga hampir menyapu kulit Lin Feng, tetapi pada saat itu, siluetnya berkedip dan bayangan muncul ketika dia menghindari serangan. Betapa luar biasa, betapa indahnya. Leng Yue juga kaget. Lin Feng, meskipun dia masih menghadap Sekiong, telah berhasil menghindari pisau energinya. Seperti yang diharapkan, Lin Feng menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tapi keinginan Leng Yue untuk membunuh hanya meningkat, dia mengangkat pedangnya secara horizontal. Kamu ingin mati, teriak Lin Feng dengan marah. Di matanya yang tenang muncul cahaya yang menyilaukan. Dia menginjak tanah dan suara gemuruh muncul. Retakan muncul di tanah dan retakan dengan cepat mulai menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, Lin Feng melompat ke depan, naga banjir dihancurkan,
mengetuk Sekiong beberapa langkah mundur sementara tubuh Lin Feng berputar di udara dan teratai hitamnya sekarang bergerak lurus ke arah Leng Yue. Teratai hitamnya bertabrakan dengan bilah dan dalam sekejap, api hitam menelan bilah yang indah. Api suram terus mengamuk dan menelan pisau. Api dengan cepat mulai menyebar ke atas pisau dan langsung menelan lengan Leng Yue. Pada saat yang sama, Lin Feng melompat ke depan, naga banjir dihancurkan, mengetuk Sekiong beberapa langkah mundur sementara tubuh Lin Feng berputar di udara dan teratai hitamnya sekarang bergerak lurus ke arah Leng Yue. Teratai hitamnya bertabrakan dengan bilah dan dalam sekejap, api hitam menelan bilah yang indah. Api suram terus mengamuk dan menelan pisau. Api dengan cepat mulai menyebar ke atas pisau dan langsung menelan lengan Leng Yue. Ah! Petik 2. Ledakan. Dua suara muncul di atmosfer pada saat bersamaan. Suara pertama adalah jeritan menyakitkan Leng Yue, dia segera menjatuhkan pedangnya. Di tubuhnya, ki murni mulai berfluktuasi dan bergegas menyegel lengannya yang dilalap api hitam. Namun, seperti sebelumnya, api hitam terus mengamuk dan menyebar lebih jauh ke lengan Leng Yue. Seluruh lengannya menjadi hitam, itu sangat mengejutkan. Api teratai hitam sangat kuat. Meskipun tingkat pisau Leng Yue sangat tinggi, dia masih sangat jauh dari pertandingan untuk Sekiong yang telah menembus lapisan Suan Qi ketiga. Serangan Sekiong hancur dan tinjunya dibakar oleh api hitam, tapi kali ini, seluruh lengan Leng Yue telah ditelan oleh api. Lengannya hancur, itu hanya tergantung longgar dari bahunya, dia bahkan tidak bisa merasakan lengannya lagi. Itu bahkan bisa jatuh dan berubah menjadi abu dan Leng Yue bahkan tidak akan menyadarinya. Suara kedua adalah serangan Sekiong menabrak tubuh Lin Feng yang mengirimnya berguling mundur. Lin Feng telah berbalik untuk menyerang Leng Yue, Sekiong mengambil keuntungan dari posisi lemah Lin Feng untuk menyerang lagi dan naga banjirnya membombardir tubuh Lin Feng mengirimnya terbang, Lin Feng mengerang dan darah mulai mengalir dari mulutnya. Lin Feng sangat kuat, pikir orang-orang di kerumunan. Meskipun Lin Feng baru saja terluka dari pertukaran, secara mengejutkan, ketika menghadapi dua pembudidaya kuat lapisan Suan Qi, dia bahkan tidak tersentak, terutama di depan Sekiong yang berada di lapisan Suan Qi ketiga. Dalam keadaan seperti itu, Lin Feng telah menghancurkan serangan Sekiong, memaksanya kembali dan menggunakan kesempatan untuk membakar lengan Leng Yue, itu luar biasa. Api hitam itu menakutkan, mereka sepertinya bisa membakar apa saja. Leng Yue yang berada di lapisan Suan Qi pertama bahkan tidak memiliki kesempatan. Kerumunan secara pribadi menyaksikan lengan Leng Yue terbakar, selain itu, jika dia tidak melepaskan ki murni dan mengisolasi lengannya dari seluruh tubuhnya akan dikonsumsi oleh api. Pada saat itu, Leng Yue gemetaran kesakitan. Dia menundukkan kepalanya dengan wajah memerah kesakitan. Dia menatap lengan hitamnya yang terbakar dengan tatapan dingin. Dia menundukkan kepalanya dengan wajah memerah kesakitan. Dia menatap lengan hitamnya yang terbakar dengan tatapan dingin. Ah! Leng Yue mengangkat tangannya yang berubah menjadi pisau dan dia segera memotong lengannya yang terbakar. Lengan yang terbakar segera jatuh ke tanah, kerumunan itu kaget, gerakan itu membuat mereka menggigil. Leng Yue telah memotong lengan yang dilalap api. Betapa brutalnya. Petik 2. Untuk memotong lengannya sendiri, diperlukan banyak pertimbangan karena dia tidak akan pernah bisa menggunakan lengan itu lagi. Lin Feng, kata Duan Xinye berlari menuju sisi Lin Feng. Ketika dia melihat bahwa Lin Feng pucat pasi, dia sangat khawatir. Aku baik-baik saja. Lin Feng menggelengkan kepalanya tetapi kilemahnya mengkhianatinya, meskipun dia bisa mengandalkan lotus hitamnya untuk bertarung melawan Sekiong, api suramnya menutupi kekurangan kekuatannya. Tentu saja, salah satu pukulan Sekiong telah benar-benar melukainya. Duan Xinye mengeluarkan botol, itu adalah botol yang sama seperti terakhir kali, itu berisi pil tingkat Suan kualitas sedang. Duan Xinye menuangkannya dan segera mencoba mendorong mereka semua ke mulut Lin Feng. Lin Feng menatap Duan Xinye yang wajahnya dipenuhi kekhawatiran, dia sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, Xinye, dengan pil semacam itu, satu sudah cukup. Petik 2. Lin Feng kemudian mengambil satu pil dan seperti terakhir kali, perasaan itu menyenangkan dan menyegarkan, ki berputar di sekujur tubuhnya dan lukanya sembuh dengan cepat. Ki-nya tampak kembali normal juga. Api suram itu sangat berguna. Jika Lin Feng ingin membuat teratai hitam lebih kuat, dia hanya harus membiarkan api suram menyerap semua matahari ki murni dan mengubahnya menjadi api suram. Dengan kata lain, teratai hitam yang menakutkan itu bisa mengandung keseluruhan ki-nya yang murni.
Sesaat sebelumnya, jika Lin Feng tidak dalam bahaya besar, dia bisa meletakkan semua ki-nya ke lotus hitam tanpa perlu melindungi tubuhnya. Api suram itu sangat berguna. Jika Lin Feng ingin membuat teratai hitam lebih kuat, dia hanya harus membiarkan api suram menyerap semua matahari ki murni dan mengubahnya menjadi api suram. Dengan kata lain, teratai hitam yang menakutkan itu bisa mengandung keseluruhan ki-nya yang murni. Sesaat sebelumnya, jika Lin Feng tidak dalam bahaya besar, dia bisa meletakkan semua ki-nya ke lotus hitam tanpa perlu melindungi tubuhnya. Bawa mereka, kata Duan Xinye sambil memberikan botol kepada Lin Feng. Duan Xinye tampak sangat khawatir. Lin Feng tersenyum kecut dan mengangguk. Dia kemudian menerima botol pil. Ketika Sekiong melihat seberapa dekat mereka berdua, dia menarik wajah yang panjang. Dia jelas tahu apa yang ada di botol itu, pil tingkat Suan kualitas sedang. Pil penyembuhan surgawi, dan Duan Xinye telah memberikannya kepada Lin Feng karena dia khawatir dia disakiti. Ketika Lin Feng merasakan energi jahat yang dilepaskan dari Sekiong, dia menarik Duan Xinye di belakangnya dan mengangkat kepalanya, dia ke